Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Etsa Purbarani, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia dan juga teman-teman yang saya sayangi. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmat sehingga kita dapat berkumpul dan para hadirin dapat mendengarkan pidato yang akan saya sampaikan hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Indri Septiani Putri, berusia 20 tahun, asal Jakarta dan asli Jawa Barat. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Jakarta, tepatnya di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita niatkan untuk menambah ilmu agar dapat menghasilkan manfaat yang baik. Pada kesempatan ini, saya akan berpidato tentang pemerataan penggunaan bahasa Indonesia di tengah keberagaman. Hadirin yang saya hormati, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan ras. Keberagaman suku dan budaya memunculkan banyak sekali bahasa daerah yang terdapat di seluruh Indonesia. Dan dapat dikatakan pula, Indonesia kaya akan bahasanya. Menurut Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan dan Budaya, terdapat sekitar 718 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan jumlah ini diperkirakan masih dapat terus bertambah. Keberagaman ini mengakibatkan Indonesia memerlukan suatu bahasa untuk menjadi bahasa pemersatu atau menjadi bahasa kesatuan, dan rakyat Indonesia sepakat dan menyetujui bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dan bahasa kesatuan untuk bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, apakah dengan dinyatakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu ini berarti seluruh rakyat di Indonesia sudah paham dan kenal dengan bahasa Indonesia? Jawabannya tidak. Karena masih banyak sekali suku-suku di pedalaman sana yang masih belum mengenal bahasa Indonesia. Dan mereka masih sangat bergantung pada bahasa ibu mereka yang mana itu merupakan bahasa daerah. Mungkin saat saya mulai membahas ini, yang terlintas dalam benak para hadirin adalah suku yang berasal dari daerah Papua saja. Namun ternyata itu salah. Di luar Papua pun masih terdapat suku-suku yang belum memahami dan mengenal bahasa Indonesia. Salah satunya ada suku Samin yang berasal dari Blora, Jawa Tengah. Cukup mengejutkan, ternyata di Pulau Jawa masih terdapat suku yang belum mengenal bahasa Indonesia. Sebenarnya masih banyak sekali suku-suku yang belum mengenal bahasa Indonesia. Di antaranya ada suku di desa Ugimba dan suku Banzi yang berasal dari daerah Papua. Lalu ada pula suku Lauje dari Bojonegoro yang masih sangat tertinggal. Tidak hanya dari bahasa, namun dari kehidupan sehari-hari pun mereka masih sangat tertinggal. Contohnya, menurut suku Lauje, membersihkan diri dengan air merupakan hal yang aneh. Padahal menurut kita semua, itu adalah hal yang sangat wajar. Bahkan air menjadi unsur paling utama dalam hal kebersihan. Hadirin yang berbahagia, dengan adanya fakta bahwa masih banyak suku yang belum bisa berbahasa Indonesia, ini membuktikan bahwa adanya ketidakmerataan pembangunan di Indonesia. Tentu hal ini bukan hanya menjadi PR bagi pemerintah, namun ini juga menjadi PR bagi kita semua, terutama para calon pendidik. Di daerah pelosok dari Indonesia masih banyak sekali daerah-daerah yang belum memiliki suatu bangunan yang kita sebut sekolah yang bisa memberikan mereka pendidikan, baik pendidikan dasar, pendidikan umum, ataupun dari segi bahasanya. Maka dari itu sudah sepatutnya kita para muda-mudi Indonesia turut andil dalam hal ini, dan bisa dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya seperti kita belajar bahasa Indonesia dengan giat dan sungguh-sungguh, atau kita bisa ikut program pemerintah yaitu mengajar dan mengabdi di pelosok Indonesia. Pemerintah sudah berupaya menyediakan program yang bisa diikuti oleh para generasi muda untuk membantu memeratakan pendidikan di Indonesia. Namun seperti yang sudah saya katakan bahwa masih ada suku-suku atau daerah yang belum memahami bahasa Indonesia. Itu berarti akan memperhambat komunikasi kita, yang mana kita terpaksa harus menggunakan bahasa isyarat. Hadirin yang berbahagia, bagi kita yang tinggal di kota besar atau ibu kota,
Tentu bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa keseharian kita untuk berkomunikasi satu sama lain. Banyak pendatang dari daerah lain yang menetap yang membuat bahasa daerah semakin menyebar. Lalu juga mereka datang ke ibu kota berbekalkan kemampuan berbahasa Indonesia yang mana dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan mudah dan lancar. Seperti yang kita tahu juga, di Jakarta ini sudah banyak sekali suku yang menetap seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Madura, suku Dayak, suku Bugis, dan masih banyak yang lainnya. Sangat beragam sekali suku yang menetap di Jakarta saat ini. Hadirin yang berbahagia, bisa berbahasa Indonesia dengan baik tentu saja dapat menguntungkan kita sebagai rakyat yang memiliki keberagaman bahasa. Bisa dibayangkan jika Indonesia seluruh rakyatnya sudah dapat memahami dan mengerti bahasa Indonesia, tentu ini akan menjadi hal yang sangat membanggakan. Maka dari itu, saya selaku Duta Bahasa Indonesia akan mendukung penuh program pemerintah yaitu mengajar dan mengabdi di pelosok Indonesia. Saya akan mengupayakan dan membantu program pengabdian ini dengan cara mengadakan sosialisasi ke kampus-kampus, ke mahasiswa-mahasiswa Indonesia agar mereka dapat paham dengan pentingnya bahasa Indonesia dan juga akan tujuan dari program ini. Dengan harapan mereka akan dengan sukarela untuk mengabdi di daerah pelosok, tidak hanya kampus dan mahasiswa, namun masyarakat umum dengan umur tertentu yang masih ke kualifikasi juga dapat ikut berpartisipasi. Saya juga akan membuat ajakan yang sangat menarik perhatian sehingga para anak muda di Indonesia akan berminat untuk menjadi bagian dari pembangunan pemerataan pendidikan dasar di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, selesai sudah pidato dari saya. Saya harap tujuan dan maksud saya dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami oleh hadirin sekalian. Saya memohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati para hadirin. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Saya Indri Septiani Putri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.